Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Permasalahan Sosial Emosional pada Anak Usia TK. Sebelumnya, nama anggota kelompok kami yang pertama Adinda Putri Widya Pratiwi, yang kedua Vida Nurhayati, yang ketiga Nabila Tun Fatihah. Berikut materinya. Menurut Canon Bird, dalam Cahya Yudrik menyatakan bahwa emosi pada situasi dapat menimbulkan rangkaian pada proses saraf, suatu situasi yang saling mempengaruhi antara talamus atau pusat penghubung bagian bawah otak dengan susunan saraf di satu pihak dan alat keseimbangan atau cerebellum dengan cerebral cortex atau bagian otak yang terletak di dekat permukaan sebelah dalam dari tulang tengkorak, suatu bagian yang berhubungan dengan proses kerjanya pada jiwa taraf tinggi seperti berpikir. Menurut John B. Weston, dalam Cahya Yudrik menyatakan bahwa ada 3 pola dasar emosi, yaitu takut, marah, dan cinta. Ketiga jenis emosi tersebut menunjukkan respon tertentu pada stimulus tertentu pula, tetapi kemungkinan terjadi pula modifikasi. Anak usia dini memang belum bisa mengontrol emosi secara baik, namun anak harus diajarkan tentang menahan rasa marah dari sejak dini agar di masa periode perkembangan berikutnya anak dapat menahan emosi marah secara baik. Kemudian permasalahan anak digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama permasalahan fisik terkait dengan keutuhan dan kemampuan fungsi panca indera anak, kemampuan melakukan gerakan-gerakan sesuai perkembangan usianya, serta kemampuan mengontrol pembuangan. Yang kedua, gangguan psikis. Permasalahan psikis anak terkait dengan kemampuan psikologis yang dimiliki atau ketidakmampuan mengekspresikan dirinya dalam kondisi yang tidak normal. Contohnya, gangguan konsentrasi dan berbohong. Kemudian yang ketiga, permasalahan belajar. Permasalahan belajar bukan hanya mengenai kesulitan belajar atau ketidakmampuan anak dalam mencapai atau mengikuti taraf belajar yang telah ditentukan, tetapi juga mengenai keberbakatan. Atas dasar itu, perlu pengembangan suatu program pendidikan untuk masing-masing siswa dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, masalah sosial dan emosi. Perkembangan sosial anak berhubungan dengan kemampuan anak dalam berinteraksi dengan teman sebaya, orang dewasa, atau lingkungan pergaulan yang lebih luas. Dengan pergaulan atau hubungan sosial yang meliputi perilaku sebagai berikut, seperti tingkah laku agresif, daya ingat kurang, agresif, pemalu, dan anak manja. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh faktor yang menyebabkan anak terlihat bermasalah. Yang pertama, faktor keluarga, yang mana kedua orang tua sibuk bekerja sehingga kurangnya meluangkan waktu untuk anak tersebut. Dan ada pula orang tua yang memberikan pola asuh yang membebaskan, tapi ada aturan untuk anak atau demokratis. Dan pola asuh yang memberikan kebebasan penuh pada anak atau permisif. Kemudian ada faktor lingkungan yang kurang mendukung bagi anak untuk mengembangkan aspek sosial emosi, sehingga orang tua cenderung membiarkan anak bermain atau diam di dalam rumah. Di lingkungan tempat tinggal anak sangat rawan dengan bahasa yang kotor dan bahasa hewan. Beberapa anak masih belum bisa bersosial dengan temannya karena di dalam lingkungan tempat tinggal anak tidak diajarkan untuk bersosial, dikarenakan para orang tua takut dan khawatir mungkin anak akan terpengaruh dengan lingkungan yang memakai bahasa kotor dan bahasa binatang tersebut. Kemudian ada penanganan orang tua terhadap anak yang mempunyai masalah sosial, antara lain anak yang memiliki masalah seperti pemalu, agresif, manja, negativisme, dan perilaku berkuasa. Kemudian penjelasan mengenai penanganan orang tua terhadap anak yang mempunyai masalah sosial. Yang pertama, pemalu. Orang tua memberikan pengertian kepada anak dengan membimbing anak untuk terbiasa dalam situasi keramaian dan pada tempat-tempat yang banyak orangnya dengan mengajak anak ikut serta dalam acara tertentu. Kemudian yang kedua, perilaku agresif. Cara yang dilakukan terhadap anak adalah menegur anak dengan perlahan jika anak melakukan kesalahan, menerapkan hukuman kepada anak jika anak melakukan perbuatan buruk. Kemudian yang ketiga, manja. Penyebab anak menjadi manja karena orang tua terlalu berlebihan memberikan perhatian dan menuruti semua permintaan anak. Cara untuk menanganinya adalah tidak membiasakan dan menuruti semua kemauan anak, mengajarkan anak mengerjakan pekerjaannya sendiri. Kemudian negativisme, penanganannya adalah dengan memberikan perhatian lebih dan sering menenangkan anak pada saat anak marah, memuji anak dengan lembut jika anak telah mengerjakan pekerjaan rumah. Kemudian perilaku berkuasa,
Cara yang dilakukan adalah menegur anak saat dia menyuruh atau meminta anggota keluarga yang lain mengerjakan sesuatu yang diinginkan dia, memberikan saran, dan menyadarkan anak bahwa perilaku dia tidak baik. Kemudian ada penanganan guru terhadap permasalahan sosial anak, antara lain yang pertama pemalu, menggunakan kontak mata, mengajarkan percakapan pembuka dan penutup, melatih dalam berbagai situasi sosial, mencari sumber penyebab rasa malu pada anak, memberikan contoh perilaku yang baik saat bersosialisasi. Kemudian ada perilaku agresif. Anak agresif dilatih konsentrasi mereka dengan mengajarkan kegiatan yang dilakukan guru untuk melatih konsentrasi anak, seperti menjemput butiran beras atau kacang tanah sambil menghitung jumlahnya. Selain bertujuan untuk melatih konsentrasi anak, kegiatan ini juga bertujuan untuk melatih motorik halus anak. Kemudian anak manja, guru melihat faktor penyebab perilaku anak terlebih dahulu. Faktor penyebab kemanjaan bisa berasal dari keluarga, masyarakat, dan sekolah. Kemudian ada negativisme. Penanganan yang dilakukan guru adalah dengan cara mengadakan metode belajar yang memberikan perhatian lebih pada anak, serta mengarahkan cara belajar anak ke hal yang lebih baik. Kemudian ada perilaku berkuasa. Penanganan guru adalah dengan cara menempatkan tempat duduk anak tersebut tepat di depan guru agar selalu terpantau setiap perbuatan yang dilakukan, memberi perhatian dan pengawasan penuh terhadap anak yang berperilaku ini agar anak terbiasa mengerjakan kewajibannya sendiri. Kemudian sikap anak dalam bergaul tergantung pada 4 faktor. Yang pertama, adanya kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang dari berbagai usia. Yang kedua, anak dapat membicarakan topik yang dapat dimengerti dan menarik bagi orang lain. Yang ketiga, anak punya motivasi untuk bergaul. Yang keempat, adanya bimbingan dan pengajaran dari model bergaul yang baik. Sekian dan terima kasih.